Oke, halo semua. Balik lagi di channel gua. Udah cukup lama ya gua nggak upload. Oke, jadi hari ini gua akan share bagaimana cara gua memproses gambar gua dari awal hingga akhir, seperti itu ya kurang lebih. Yang mungkin sebagai referensi mungkin nantinya bisa jadi kayak gini. Gimana sih gue memproses itu, atau kayak gini. Nah, yang sekarang lagi gue kerjain adalah ini ya. Oke, langsung aja gue kasih contohnya. Yang pertama adalah, sebelumnya di sini gue pakai iPad generasi 8 dan aplikasi Procreate. Jadi untuk teman-teman yang biasa gambar digital atau manual, sebenarnya konsepnya hampir sama sih kayak gitu ya. Oke, langsung. Jadi yang pertama adalah yang lo semua harus punya sebelum lo memulai satu gambar atau memulai satu project, yaitu konsep. Nah, ini yang paling penting. Lu mau bikin rumah tapi lu nggak tahu, di kepala lu nggak ada bayangan rumahnya akan jadi kayak gimana ya. Ya otomatis akan jalannya pasti akan berantakan kayak gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan konsep. Jadi lu sudah ada di dalam otak lu satu ide, lu akan gambar apa kayak gitu kurang lebih. Nah, ini yang pertama konsep. Yang kedua adalah referensi. Referensi adalah banyak artis-artis, seniman-seniman atau kreator-kreator di luar sana yang jam terbangnya lebih tinggi dan pengalamannya lebih banyak gitu. Nah, ada baiknya kita mengambil referensi-referensi dari mereka gitu ya. Jadi ketika konsep kita mulai sudah kita bangun, kemudian kita juga ambil referensi itu dari mereka-mereka. Referensi ini yang nantinya bisa bangun karakter kita lebih matang gitu ya. Jadi nanti lu punya karakter sendiri gitu. Itu referensi. Yang ketiga adalah kita langsung masuk ke pengerjaan, sketsa. Nah, sketsa adalah konsep awal dari atau gambaran kasar dari desain lu nantinya gitu ya. Jadi lu gambar kasar aja. Nanti akan gua praktekin di video ini satu persatu. Nah, setelah sketsa, kemudian selanjutnya adalah ketika sketsanya udah lu rasa mateng gitu ya, udah rasa oke, ini akan gua lanjutkan prosesnya gitu ya. Nah, lanjut masuk ke metode inking atau penintaan atau perapihan dari sketsa lu itu gitu ya, kurang lebih. Nah, inking. Kemudian yang kelima adalah detailing. Nah, jadi setelah biasa gua inking, kemudian gue detailin nih setiap ornamen atau setiap komponen dari desain gue itu akan gue detailing. Nah, setelah gue detailing, baru yang keenam adalah finishing. Finishing adalah metode terakhir, dimana ya tinggal perapihan doang lah ya, tinggal pemanis doang gitu. Nah, setelah finishing yaitu publishing. Publishing itu ya lu menyebarkan karya lu ke halayak luar gitu. Nah, kurang lebih 7 konsep ini atau 7 metode ini yang biasa gue pakai dalam mengerjakan satu jenis desain gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah yang nantinya menghasilkan satu desain yang bisa lu atau ada value-nya atau ada nilainya. Langsung aja kita mulai prosesnya. Oke. Ya, oke. Kita langsung aja masuk ke prosesnya. Tadi ada metode-metode ini ya. Ini akan gua geser sedikit. Nah, pertama konsep. Konsep di sini gua akan membuat satu kepala tengkorak gitu ya. Kepala tengkorak
yang dia mungkin di kepalanya dia akan pakai apa ya, topi koboi. Oke. Jadi kepala tengkorak pakai topi koboi, kepala tengkorak, kemudian topi koboi. Mungkin simple aja kayak gitu dulu ya untuk konsepnya. Nah, untuk referensinya gua akan cari kepala tengkorak. Biasanya lebih asik di blind school kali ya, school. Nah, gue tinggal lihat nih yang menurut gue mantep gitu ya di mana. Nah, ini sebagai referensi juga. Tapi ingat, untuk referensi sama duplikasi itu beda tipis. Jadi hati-hati. Gue saranin lu jangan pernah tracing atau menduplikat. Nanti gue akan kasih tahu contohnya. Oke, simple aja. Mungkin gue akan pakai kepala tengkorak yang ini kali ya. Akan gue salin. Kita balik ke portraitnya dan gue kayaknya akan pakai referensi yang ini nih. Oke, jadi yang lain gak gue pakai. Kalau gitu kita delete aja yang lain. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah sketsa. Ini udah dapet. Kemudian kita lanjut ke sketsa. Nah, untuk sketsa sendiri, gue sangat tidak menyarankan untuk kalian melakukan tracing. Tracing itu kayak gimana? Tracing itu kayak gini. Oke, nah, gue punya kepala tengkorak di sini. Gue bisa ngelewatin proses sketsa, malah gue bisa langsung masuk inking gitu ya. Ini kalau duplikasi, jadi gue tinggal ngikutin gini aja. Nah, yang pertama adalah metode duplikasi kayak gitu. Lu nggak akan pertama itu adalah pembajakan gitu ya, apalagi kalau sama persis. Itu adalah pembajakan satu desain. Nah, dalam dunia desain ada aturan atau rules tidak tertulis di mana lu akan dicap bahwa lu hijack atau lu pirate gitu ya. Lu pembajak desain gitu. Jadi angka lu nantinya juga akan berkurang gitu, angka atau value dari setiap karya lu buat. Misal lu biasa ngebajak gitu, kemudian lu pada suatu ketika lu mau main bener gitu, lu mau serius gitu. Nah, ketika lu membuat desain bener-bener original dari ide lu sendiri, itu nilainya nggak akan seberapa gitu. Jadi karena mainstream orang, lu udah tukang bajak, lu udah sering ngebajak orang. Itu yang pertama tentang pembajakan. Yang kedua, lu nggak akan belajar di sini. Lu skill lu nggak akan berkembang, dimana lu nggak akan bisa, insting lu dalam menggambar akan turun kayak gitu kalau bisa dibilang. Jadi sketsa di sini kita langsung masuk aja ke sketsanya. Untuk sketsanya gue biasanya, nah gue akan gue bikin layer baru deh. Oke, karena ini dia gini ya. Nah, jadi gua
oke karena ini begini. Kemudian selanjutnya dia ini kan dia gini nih. Nah, matanya kan gini. Oke deh. Biasakan awali dengan lingkaran gini kalau lu bikin sketsa. Sketsa nggak perlu lu rapi-rapi banget, yang penting lu tahu lah maksud dari sketsa lu itu apa, ini arahnya kemana, mau ngapain gitu ya. Oke, mungkin akan gue sedikit cepetin ya karena kita akan melakukan sketsa yang cukup lumayan lama. Kemudian kita lanjut ke top cowboynya, ambil lagi referensi kayak tadi. Kalau kita bisa lihat, gue akan bedah satu-satu dulu ya untuk topi cowboy ini. Pertama adalah dia itu bentuknya, jadi di atasnya tuh segitiga kayak gitu ya, segitiga gitu. Terus ini juga segitiga, jadi kurang lebih kayak gini. Atasnya itu kayak gini, atasnya. Ini kepala, buat kepalanya, dan ini topinya tuh kayak gini kurang lebih. Nah, ini kalau ditampak dari atas, lu lihat dari sini gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang harus gua lakukan, gua mentransfer ini, logikanya masuk ke dalam desain ini gitu ya. Right, oke, guys, jadi udah jadi untuk sketsanya. Kira-kira kayak gini sketsanya. Step selanjutnya adalah ini bisa dihilangin. Step selanjutnya kita langsung masuk. Oke, sketsa udah beres, referensi oke, konsep oke. Lanjut kita ke proses inking. Nah, setelah konsepnya udah jadi, lu udah mateng, kita masuk ke proses inking. Nah, ini turunin opacity-nya. Kalau lu pakai digital, kalau lu pakai manual, lu bisa pakai apa namanya, kaca gitu ya, kaca yang di bawahnya ada lampu neonnya. Terus lu timpa lagi sama, jadi kertas sketsa lu tadi lu timpa lagi sama kertas baru yang untuk inkingnya atau tintanya. Tapi kalau di digital tinggal turunin opacity-nya, kemudian lanjut kita masuk proses inking gitu ya. Oke, untuk proses inking pastikan brush lu udah cocok, kemudian size-nya udah oke, baru masuk. Untuk di Procreate sendiri lu bisa pakai ininya ya, stabilizer atau mount. Stabilizer pressure-nya jadi
Jadi dia akan ngikutin gitu kalau maunya semakin itu, jadi lebih smooth gitu kan. Kita langsung mulai aja proses inkingnya. Oke, udah selesai untuk inkingnya. Jadi inking ini ya lu tinggal dari yang sketsa lu tadi lu tebelin gitu ya, pakai tinta atau pakai brush yang lebih tebal. Kemudian proses selanjutnya, jadi sekarang udah bisa dihilangin nih, tapi jangan di delete ya, maksudnya dihilangin sebentar untuk layer sketsanya. Sketsa sudah, inking sudah. Proses selanjutnya kita masuk ke detailing. Nah, detailing ini adalah bagian dari inking juga sebenarnya, tapi dia lebih ke part-part kecilnya gitu, atau shadingnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita langsung mulai aja untuk detailingnya. Oh ya, sebelumnya gua di sini ingin kita nentuin dulu juga arah cahayanya. Arah cahayanya ini mau kemana nih gitu ya, biar lebih kelihatan realistisnya. Nah, gue mungkin arah cahayanya akan dari sini ya. Jadi ini cahayanya. Jadi otomatis kalau dari sini cahayanya, kalau misalnya ini gini, ini bola gitu ya, ini arah cahayanya, berarti kan yang gelapnya di sini. Nah, gelapnya di sini kan, untuk nimbulin kesan shadow gitu atau apa, bayangan. Oke, kita langsung aja ya. Yap, oke. Kemudian setelah lu udah selesai, tadi gue baru blocking warna hitam doang ya. Jadi yang sekiranya bayangan-bayangan itu gue blocking. Kemudian kita akan ngikutin alurnya, dimana biar menghasilkan sebuah volume. Contoh kalau misalkan lu gambar cuman, misal lu mau ngasih shading di arah sini ya, lu gambar cuman gini doang gitu, bayangannya. Ini kesannya kayak ya flat aja gitu kan, gambarnya flat. Beda halnya kalau misalkan lu bikinnya
lebih, nah lu mengikuti si volume bentuk dari lu mengikuti alur dari volumenya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Setiap bentuk itu ada alurnya sendiri untuk menghasilkan kesan volume dari bentuk tersebut gitu ya. Nah di sini metodenya begini, berarti kan. Nah akan kita bikin pelan-pelan.
Oke guys, jadi untuk proses detailing sudah selesai. Kira-kira kayak gini. Jadi dimana proses detailingnya sendiri yang memakan waktu cukup lama dari semua proses ini ya. Jadi kita udah melalui proses konsep, referensi, sketsa, inking, dan detailing. Kemudian untuk tahapan selanjutnya adalah finishing, dimana finishing sendiri terserah lu bisa kasih warna di desainnya, atau mau hitam putih kayak gini juga nggak apa-apa, atau mungkin ada detail-detail yang mau lu perbaiki gitu ya. Dimana intinya proses finishing ini adalah step terakhir sebelum nantinya lu publish atau lu posting atau lu jadiin kaos atau yang lain sebagainya. Oke, karena gua nggak mau bikin kaos ataupun desain ini peruntukannya kita hanya untuk tutorial gitu ya, jadi gua akan warnain seadanya aja mungkin kayak gitu. Oke, kita mulai aja warnanya. Pertama gue akan buka layer baru. Nah, di layer baru inilah yang akan gue kasih warna. Di layer baru inilah yang akan gue kasih warna gitu ya. Kalau lu pakai Procreate lebih mudah sih sebenarnya pengerjaannya. Sama kalau di Photoshop juga. Gue biasanya kalau mau warnain pasti gue entah red atau apa, pokoknya yang cerah-cerah gitu ya. Jadi tinggal gue blok ini aja. Ketika ini sudah selesai di blocking semua, mungkin gue percepat sedikit kali ya. Oke, jika sudah kalau kita di Procreate tinggal tarik warna merah gini. Nah, jadi kemudian tinggal untuk topinya baru beda warna gitu ya. Jadi kita buka layer baru, kemudian warna baru gitu. Mungkin biru kali biar lebih kelihatan. Oke, gue percepat sedikit ya. Oke, nah kita udah warnain topinya, kita udah warnain tengkoraknya. Kalau misalkan sekiranya nggak cocok gitu warnanya menurut lu, ini tinggal diubah aja hue, saturation, and brightness-nya. Di Photoshop juga ada, atau di aplikasi-aplikasi digital lainnya, digital drawing lainnya juga ada. Ini tinggal dirubah aja nih hue-nya, cocokin sesuai dengan warna yang lu pengen gitu. Di sini mungkin akan gue kasih lebih lebih gini kali ya, abu-abu sedikit kayak gini kan. Oke.
Oke, lanjut ke warna topinya. Oke, setelah ini kalau bisa dilihat ini kan cukup monoton ya, kayak cuman warna gini doang. Jadi lu juga di bagian finishing ini harus kasih lightningnya gitu, atau pencahayaan si objek yang lu gambar. Jadi gue buka layer baru lagi, kemudian gue clipping mesh. Ini juga ada sih di Photoshop atau aplikasi di gambar digital lainnya. Oke, kurang lebih nah, untuk metode lightning atau pencahayaannya bisa gue bikin kayak gini. Mungkin gue cepetin sedikit kali ya. Ya, setelah proses lighting ini, karena gue pengen ada darkernya atau shadingnya, atau bisa dibilang warna yang gelapnya gitu ya. Jadi, nah di bagian sini akan gue gelapin gitu. Akan gue cepetin sedikit ya guys.
Oke, nah untuk tengkoraknya udah jadi, tinggal kita sekarang gambar untuk topinya. Oke, gue cepetin lagi ya. Oke guys, jadi proses finishingnya sudah selesai. Bisa dilihat bahwa warnanya udah beres, lightning, shading, inking, detailing udah selesai semua. Dan ya ini desain kita, tinggal proses publishing ya, lu bisa posting atau lu mau produksi jadi kaos atau jadi logo brand lu atau lain hal atau yang lainnya gitu ya. Oke. Oh ya, mau gua informasikan bahwa desain ini menggunakan teknik cross hatching, di mana teknik cross hatching sendiri memadukan antara garis-garis gitu ya, memadukan antara garis-garis untuk menghasilkan shading atau menghasilkan volume di gambar tersebut kayak gitu. So paling ini aja sih videonya. Cukup lama, cukup menguras waktu ya. Semoga kalian semua suka dengan video kali ini. Thank you for watching dan selamat belajar. Bye bye.